Saat ini, transisi energi menuju energi hijau dan elektrifikasi industri sedang dikembangkan. Hal ini tentu menguntungkan bagi Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di global, karena nikel merupakan bahan baku utama untuk membuat baterai lithium. Namun nyatanya, hal ini tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian Indonesia, khususnya sebelum kebijakan larangan impor nikel mentah dikeluarkan. Mengapa? Hal ini dikarenakan harga ekspor nikel mentah seringkali mengalami penurunan dan mengalami fluktuatif. Sedangkan harga produk nikel jadi itu seringkali mengalami kenaikan. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Namun, ternyata tidak hanya itu saja, tidak hanya Indonesia yang menjadi negara yang diuntungkan dari kebijakan ini. Cina merupakan investor terbesar Indonesia di bagian nikel. 90% itu kebijakan ini juga dipandang sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menarik foreign direct investment. Salah satu negara yang mau berkompromi dan diuntungkan dengan kebijakan ini adalah Cina. Saat ini perusahaan-perusahaan Cina telah mendominasi di sektor-sektor nikel yang ada di Indonesia. Contohnya itu ada di Indonesian Morowali Industrial Park yang sahamnya itu dimiliki oleh Tsinghua Holding Group melalui Shanghai Decent Investment sebesar 49,69%. Kepemilikan ini menunjukkan meskipun kelihatannya kebijakan ini sangat menguntungkan untuk Indonesia, nyatanya sinyal-sinyal kekuatan global itu juga memainkan peran penting di dalamnya. Kebijakan hilirisasi nikel yang diterapkan oleh Indonesia sejak tahun 2020 berdampak besar, tidak hanya pada sektor pertambangan global, tetapi juga pada birokrasi pemerintah. Tujuannya jelas, pertama, untuk meningkatkan value added dari biji nikel, yang kedua, memperkuat industri dalam negeri melalui pembangunan smelter dengan meningkatkan pendapatan negara, serta yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Beberapa kementerian terkait dengan kebijakan ini, Kementerian SDM contohnya, bertugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hilirisasi agar sesuai dengan UU Minerba. Kemudian, Kementerian Keuangan bertugas untuk mengelola pendapatan negara melalui hilirisasi. Kemudian, Kementerian SDM bersama dengan KLHK dan BKPM bertugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hilirisasi dan investasi smelter yang berpotensi merusak lingkungan. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi, yakni kemandirian ekonomi dan kontrol atas sumber daya alam. Namun, tekanan eksternal dari Uni Eropa dan WTO menuntut birokrasi yang lebih solid antara lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian SDM. Dengan birokrasi yang lebih efektif dan juga lebih transparan, Indonesia dapat memegang peran yang lebih penting dalam rantai pasok nikel global. Nah, salah satu aktor lain yang bermain di balik industri nikel Indonesia menurut kami adalah Partai Nasdem. Hal ini bisa dilihat dari peran yang dimainkan oleh Ahmad Ali. Dia merupakan wakil ketua umum Partai Nasdem sekaligus anggota DPR RI. Yang ternyata ia juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang nikel. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT OT Eya Abadi, yang mana merupakan perusahaan tambang dengan konsensi seluas 3.339 hektar di Morowali, Sulawesi Tengah. Saat ini posisi komisaris utama di perusahaan tersebut dipegang oleh Tauhid Lawira, saudara dari istri Ahmad Ali. Tidak hanya itu, dua anak Ahmad Ali, Anugrah Pratama dan juga Muhammad Fahri, menjabat sebagai komisaris dan direktur di PT Geraha Mainan Utama. Istrinya, Nilan Sari Lawira, adalah Ketua DPRD Sulawesi Tengah dari Partai Nasdem dan kini juga terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode berikutnya. Sementara saudara iparnya, Tauhid Lawira, juga tercatat sebagai pemilik saham di CV Bhinneka Karya. Dalam konteks ini, keterlibatan politik Nasdem di Sulawesi Tengah menjadi signifikan mengingat kemenangan pasangan Rudi Mastura Ma'mun Amir pada Pilkada 2020. Hal ini menjadikan Sulawesi Tengah sebagai arena politisasi kekuasaan Nasdem, di mana kepentingan elektoral dan ekonomi saling terjalin dalam lanskap industri nikel. Sebagai bagian dari polisi pemerintahan Jokowi, Partai Nasdem juga mendukung kebijakan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Dukungan partai ini tidak hanya berasal dari posisi di pusat, tapi juga diperkuat oleh jaringan ekonomi politik mereka di daerah-daerah tambang strategis seperti di Sulawesi Tengah.
agenda ini juga tidak bisa lepas dari dinamika politik domestik. Karena ada satu narasi dominan yang dimenangkan oleh sistem politik, yaitu hilirisasi nasional demi kedaulatan ekonomi dan juga nilai tambah industri. Presiden Jokowi sendiri mendorong narasi ini sejak periode pertama dan kembali membawanya di periode kedua. Hilirisasi resmi masuk ke dalam RPJMN 2020 sampai 2024 dan dituangkan melalui dua aturan, yaitu Permendak dan juga Permen ESDM nomor 11 tahun 2019. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari konflik kepentingan. Kelompok Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI dan juga penambang-penambang kecil lokal merasa keberatan karena mereka tidak memiliki akses ke smelter sehingga mereka tidak bisa menjual biji nikel. Mereka bilang aturan ini cuma menguntungkan segelintir pemain besar seperti Tsingshan Group dari Cina yang sekarang menguasai 75% kapasitas pemurnian nikel di Indonesia. APNI bahkan mengajukan laporan ke KPPU dengan tuduhan adanya kartel dengan dua smelter besar menguasai lebih dari 60% pasar. Namun mereka tetap kalah dalam pengaruhnya. Kenapa? Karena pemerintah pusat tetap memegang penuh izin usaha dan juga izin ekspor. Di sisi lain, asosiasi AP3I dan juga elit-elit yang pro terhadap hilirisasi justru dekat dengan pusat kekuasaan. Mereka berhasil memasukkan agenda ini ke dalam proyek strategis nasional, Omnibus Law, dan juga menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Secara politik, narasi ini juga penting untuk tetap dilanjutkan karena legasi politik yang digadang-gadang sebagai transformasi ekonomi. Jokowi di sini memegang koalisi besar dan tidak ada oposisi yang cukup kuat untuk menentang agenda ini, sehingga menolak hilirisasi sama dengan dicap sebagai anti-nasionalis. Makanya bahkan pada Pilpres 2024 kemarin, Capres 03 Ganjar pun ikut membawa narasi hilirisasi sebagai program keberlanjutan. Karena sekarang hilirisasi itu sudah menjadi simbol dari nasionalisme. Tapi kebijakan ini menuai pro dan kontra. Uni Eropa menggugat ke WTO dan ada isu dominasi asing terutama Cina dalam pengolahan nikel di Indonesia. Ada juga dugaan penting pribadi karena beberapa perusahaan dekat dengan lingkungan kekuasaan itu terlibat dalam industri tambang. Meski belum terbukti ke Jokowi, isu ini jadi sorotan pabrik. Singkatnya, kebijakan ini strategis secara ekonomis, tapi juga syarat kepentingan politik di bisnis ini sebaliknya.